Oke, maaf ya, tadi ada iklan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bila hipotesis ini dikaitkan dengan parameter populasi, maka hipotesis ini disebut hipotesis statistik, gitu ya. Oke, jadi lebih jelasnya, hipotesis statistik itu adalah suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai parameter satu populasi atau lebih gitu ya. Nah, ini kalau penelitian kita pakai satu populasi, ya hipotesis statistik kita berlaku untuk satu populasi. Kalau penelitian kita terdiri dari beberapa populasi, ya nanti hipotesisnya juga berlaku untuk beberapa populasi, gitu ya. Oke, nah sekarang kalau Anda sudah punya hipotesis populasi, kemudian Anda melakukan penelitian, Anda mengambil data, maka Anda akan melakukan yang namanya pengujian statistik, gitu ya. Jadi pengujian statistik adalah suatu prosedur yang didasarkan kepada bukti sampel dan teori probability yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang bersangkutan merupakan pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Jadi nanti di pengujian statistik nanti Anda akan tahu apakah hipotesis Anda itu diterima atau wajar. Kemudian atau hipotesis Anda itu ditolak atau tidak wajar, gitu ya. Oke. Ini ada 5 langkah prosedur untuk menguji suatu hipotesis ya. Jadi apa toh yang perlu Anda lakukan ketika Anda mau menguji hipotesis ya? Oke, langkah yang pertama adalah Anda harus membuat hipotesisnya dulu tentu saja. Anda harus merumuskan dulu. Hipotesis nolnya apa? Hipotesis alternatifnya itu apa? Gitu ya. Dulu pernah saya ajari di metode penelitian untuk membuat hipotesis ya. Masih ingat ya? Ada H0 gitu. Terus kemudian langkah selanjutnya, pilih suatu taraf nyata. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu taraf nyata. Kemudian Anda harus menentukan uji statistik. Baru kemudian Anda membuat aturan pengambilan sampel. Terus langkah selanjutnya, Anda mengambil sampel, kemudian mengambil keputusan. Dan keputusannya itu apakah tidak menolak H0 atau menolak H0. Jika tidak menolak H0, maka yang Anda terima adalah hipotesis alternatifnya. Jika menolak H0, maka yang Anda ini kalau tidak menolak H0 berarti yang Anda terima adalah H0-nya. Yang Anda tolak adalah HA-nya. Jika menolak H0, maka yang Anda terima adalah HA-nya, gitu ya. Oke. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis ini disebut dengan hipotesis 0 atau H0. Kemudian ada hipotesis alternatif menggambarkan apa yang akan Anda simpulkan jika menolak hipotesis 0. Hipotesis alternatif ditulis H1 atau HA biasanya ya. Oke. Jadi misalkan secara kuantitatif Anda punya judul gini misalkan ya. Pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Maka hipotesis 0 Anda adalah tidak ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Hipotesis alternatif Anda atau hipotesis 1 Anda atau HA Anda adalah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu contohnya merumuskan hipotesis ya. Terus kemudian langkah kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata itu alfa, disebut juga tingkat resiko karena menggambarkan resiko yang harus dipikul bila menolak H0, padahal hipotesis 0 sebenarnya benar gitu. Jadi misalkan
Ini taraf nyata itu untuk menentukan, untuk mengambil keputusan gini misalkan ya. Jadi misalkan ketika Anda melakukan pengujian dan Anda, dapatkan suatu hasil gitu ya, maka jika taraf nyata yang Anda simpulkan yang Anda gunakan itu adalah 5% gitu ya, maka eee, apa namanya, jika Anda melakukan pengujian 100 kali gitu ya, pada sampel itu, maka mungkin 5%-nya mungkin hasilnya akan tidak sesuai dengan hipotesis yang Anda tentukan atau kesimpulan yang telah Anda ambil gitu. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan, apa namanya, atau resiko yang bisa terjadi jika hipotesis nol, sebenarnya adalah benar gitu ya. Nah, ini harus digunakan oleh peneliti karena, kita sadar bahwa penelitian yang kita lakukan itu tidak mungkin 100% hasilnya itu benar-benar tanpa lepas kendali, tanpa adanya satu kesalahan sedikit pun gitu kan. Nah, maka Anda harus melakukan pengambilan yang namanya taraf nyata. Biasanya kalau dalam dunia pendidikan kita menggunakan 0,05 atau bisa juga 0,01 gitu. Tapi lebih umumnya kita pakai 0,05. Jadi kalau kita melakukan 100 kali pengujian, maka 5 kali pengujiannya itu mungkin hasilnya tidak sesuai seperti yang Anda dapatkan. Oke. Terus kemudian menentukan uji statistik ini nanti saja. Aturan pengambilan keputusan ini juga nanti setelah kita melakukan pengujian hipotesis. Oke. Sekarang Anda fokus ke sini. Ini adalah pelaksanaan pengujian hipotesis. Ada 3 cara untuk membuat hipotesis. Jadi, ada yang namanya pengujian dua pihak, yaitu pihak kiri dan pihak kanan. Maka nanti pernyataan hipotesis Anda dengan tanda, ini simbol ya nanti ya, sama dengan dan tidak sama dengan. Gitu ya. Contohnya apa pengujian dua pihak? Contohnya pengujian dua pihak itu seperti yang saya contohkan tadi. Hipotesis Anda adalah misalkan HA-nya atau H1-nya itu ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Hipotesis nolnya tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, maka simbol yang Anda gunakan adalah karena korelasi ya simbol untuk menyatakan korelasi untuk populasi itu adalah mu, maka nanti Anda simbolkan HA itu mu sama dengan 0. Salah. HA tadi ada pengaruh ya. Oke. Kalau ada pengaruh maka mu tidak sama dengan 0. Nah, H0 karena tadi bunyinya adalah tidak ada pengaruh gitu ya. Karena tidak ada pengaruh, maka nanti mu-nya sama dengan 0. Dan HA-nya karena bunyinya adalah ada pengaruh, maka Anda simbolkan mu tidak sama dengan 0. Nah, itu namanya uji dua pihak, sama dengan dan tidak sama dengan. Itu ya. Kemudian kalau pengujian satu pihak, pihak kiri saja, maka pernyataan hipotesisnya nanti tandanya adalah sama dengan dan kurang dari. Gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah di HA-nya, H1-nya, Anda hipotesisnya adalah ada pengaruh positif. Ya, ada pengaruh positif. Satu pihak kiri ya. Ada pengaruh negatif, Ding. Ada pengaruh negatif motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, H0-nya tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa.
Nah, karena tadi HA Anda itu adalah ada pengaruh negatif, maka simbol yang Anda gunakan adalah mu sama dengan mu lebih kecil daripada 0 dan H0-nya karena tadi bunyinya adalah tidak ada pengaruh, maka mu sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang pengujian satu pihak atau pihak kanan saja. Nah, pernyataan hipotesisnya tandanya adalah sama dengan dan lebih besar dari. Nah, ini misalkan bunyi HA-nya gini. Ada pengaruh positif ya. Ada pengaruh positif motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, HA-nya itu kan ada pengaruh positif motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa dan H0-nya tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, maka ada nanti simbolnya mu lebih besar daripada 0 itu untuk HA-nya dan H0-nya itu mu lebih kecil sama dengan 0. Gitu ya. Itu pelaksanaan ujian hipotesis. Nah, sekarang Anda berlatih dulu membuat simbol wis. Anda berlatih dulu membuat simbol. Jadi gini, Anda buat judul dulu, satu penelitian kuantitatif ya. Kemudian Anda buat hipotesisnya HA dan H0-nya atau H1 dan H0-nya. Kemudian buat simbol untuk uji statistiknya. HA-nya apa? Apakah mu sama dengan 0 atau mu lebih besar dari 0 gitu. HA-nya juga seperti itu, H0-nya juga seperti itu. Gitu ya. Kemudian Anda tentukan pengujian pihak kanan atau kiri. Jadi begini. Misalkan tak contohkan ya. Ini misalkan Anda buat judulnya dulu apa misalkan. Judul apa gitu ya, satu judul penelitian yang penting kuantitatif itu, terus kemudian Anda rumuskan HA dan H0-nya dan H0-nya apa gitu. Terus ini misalkan ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Nah, gitu misalnya ya. Terus H0-nya misalkan tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, misalnya ya lah nanti Anda buat misalkan Anda buatnya kan 3 ya tadi. Uji dua pihak. Nah, kalau uji dua pihak maka nanti ada simbolnya. HA simbolnya apa? Misalkan ini uji dua pihak berarti Anda simbolnya sama dengan dan tidak sama dengan. Karena HA bunyinya ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar, maka nanti Anda gunakan mu karena ada pengaruh. Pengaruh itu disimbolkan dengan ini, Cah. Jadi, kalau simbolnya itu 0, maka itu tidak ada pengaruh. Nah, pengaruh itu lebih kecil dari 0 sampai 1. Jadi pengaruh itu antara minus 1 sampai positif 1. Jadi kalau 0 itu tidak ada pengaruh, antara lebih kecil dari 0 sampai negatif 1 itu ada pengaruh negatif, lebih besar dari 0 sampai positif 1 itu pengaruhnya pengaruh positif gitu. Jadi kalau Anda menemukan nilai pengaruh itu kok lebih kecil dari 0 sampai angka 1 itu berarti pengaruhnya negatif. Kalau lebih besar dari 0 sampai plus 1 itu berarti pengaruhnya positif gitu ya. Oke, ini karena bunyinya ada pengaruh tapi tidak dijelaskan pengaruhnya apakah positif atau negatif. Berarti kan uji dua pihak masuknya ya. Maka ini ada simbolnya adalah mu tidak sama dengan 0. Neng keyboard itu simbol tidak sama dengan nong dia cah.
Coba kita cari di simbol tidak sama dengan, nah ini dia. Nah, mu tidak sama dengan 0. Terus H0-nya, nah, karena H0 Anda bunyinya adalah tidak ada pengaruh, berarti mu sama dengan 0, kan tidak ada pengaruh, gitu kan? Ya toh? Nah, ini mu tidak sama dengan 0. Bisa positif, bisa negatif, kan yang penting tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 itu berarti menandakan ada pengaruh. Nah, kalau ini mu sama dengan 0. Kalau mu sama dengan 0 itu berarti tidak ada pengaruh. Maka kalau Anda membuat hipotesis seperti ini, maka nanti simbol statistik hipotesisnya seperti ini. Ini untuk uji dua pihak ya. Karena di sini tidak ditentukan apakah pengaruhnya positif atau negatif. Begitu ya. Nah, sekarang kalau uji satu pihak. Nah, misalkan uji satu pihak kiri. Kalau pihak kiri itu udah kan di kiri 0, berarti kan angkanya negatif ya, tandanya negatif ya. Nah, maka nanti hipotesis Anda ini Anda ganti jadi ada pengaruh negatif motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Dan sini tidak ada pengaruh negatif motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, gitu kan? Nah, nanti simbolnya ya HA itu berarti tadi kan ada pengaruh negatif gitu ya. Anda buat dulu ininya, hipotesisnya. Terus kemudian Anda buat simbolnya gitu ya. Tadi hipotesisnya ini tinggal nambahin negatif saja ya. Anda buatnya karena satu pihak kiri. Terus simbolnya ini mu. Ada pengaruh negatif berarti simbolnya mu lebih kecil daripada 0. Kan kalau lebih kecil dari 0 negatif ya tandanya ya. Oke, dan H0-nya bunyinya masih tidak ada pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh ya berarti simbolnya masih tetap sama. Mu sama dengan 0. Gitu ya, itu contohnya ya. Nah, nanti pihak kanan juga sama. Kalau pihak kanan berarti di sini bunyinya ada pengaruh positif gitu. Tidak ada pengaruh positif gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, yang Anda buat nanti kayak seperti itu. Nah, apa tahu jadi Anda buat judul dulu. Ini tugasnya ya, tugas untuk latihan. Anda buat judul dulu. Terus kemudian nanti Anda buat hipotesisnya. Ini baik HA maupun H0 ya. Terus kemudian buat simbol statistiknya. Jadi simbol statistik baik untuk HA-nya apa, kayak saya tadi ya. Kemudian untuk H0-nya juga apa, gitu ya. Ini untuk dua pihak dulu. Jadi tugas Anda adalah uji dua pihak. Terus kemudian ini satu ya, uji dua pihak. Terus nanti Anda buat lagi seperti ini untuk uji pihak kiri. Nah, terus buat lagi untuk uji pihak kanan. Oke. Ini kayak gini sama. Jadi Anda buat hipotesisnya dulu, kemudian buat simbol statistiknya dulu. Simbol statistiknya
baik untuk uji dua pihak, uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Judulnya silakan Anda buat judul masing-masing, pakainya, kuantitatif ya, penelitiannya pokoknya yang kuantitatif. Begitu belajar statistik kita hari ini, kita lanjutkan Senin depan ya, luangkan waktu untuk Senin depan karena waktunya sudah mepet dan kemarin saya banyak kosongnya. Oke, silakan Anda pelajari ini dulu. Silakan tanyakan di grup jika ada pertanyaan. Terima kasih, saya tutup dulu. Selamat belajar, semangat ya. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.